tahun 2020 sampai tahun 2023. Oke, siap. 2023. Di tahun berapa ya? Dari tulisan Metro Update TV Jakarta, inilah breaking news. Gubernur Bengkulu dan Wali Kota harus tahu kejadian ini serta Kepala Diknas yang ada. Bahwa laporan pertanggungjawaban, LPJ, penyaluran dana bantuan operasional sekolah, BOS SMAN Bengkulu diduga terjadi marap dana. Dan tidak sesuai dengan penerapannya. Mulai dari tahun 2020 di zaman pandemi COVID-19, hingga tahun 2023. Selaku narasumber, Al-Gapi dari Lembaga Badan Penelitian Aset Negara, BPAN mengatakan, kepada Metro Update, dana yang diduga dikorupsikan nilainya sangat fantastis. Seperti biaya pemeliharaan sarana dan prasarana, dalam satu tahunnya saja hampir 1 miliar rupiah. Mirisnya lagi, di SMA 1 Bengkulu Kota, dari tahun 2020, hingga tahun 2023. Itu ada biaya perawatan setiap tahapnya. Dan nilainya sampai 2 miliar lebih. Untuk mengetahui kebenaran data yang diperoleh, Lembaga BPAN, didamping media Metro Update mendatangi sekolah SMAN 1 Bengkulu Kota. Pada saat lembaga BPAN lakukan investigasi ke sekolah SMA didampingi media Metro Update, kepala sekolah yang bersangkutan berdalih mengatakan tidak banyak tahu hal itu. Kalau Bapak mau tahu rinciannya lebih detail, Bapak harus ada surat tugas khusus dan Bapak harus izin dulu pada Kadis Pendidikan. Jangankan lembaga seperti Bapak, BPK dan Inspektorat saja mau memeriksa kami, harus konfirmasi dulu pada Dinas Dikbud Provinsi. Nanti Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi yang akan mendampingi, kata kepala sekolah. Dari jawaban kepala sekolah, inisial R jelas bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 14, Tahun 2008, tentang Informasi Keterbukaan Publik. Seharusnya, lembaga dan masyarakat wajib mengetahui sebagai kontrol sosial, transparansi pada publik. Malahan kepala sekolah yang berinisial R mengatakan, itu sudah ada yang membidanginya. Kalau yang Bapak uraikan saya tidak begitu paham. Soalnya data yang Anda pegang saya tidak tahu dari mana asalnya, kata kepala sekolah berinisial R dalam hal ini untuk menggali lebih dalam lagi. Tidak hanya sekolah SMAN 1 yang berada di Lempuing tersebut. Kota Bengkulu, lembaga BPAN juga menyambangi sekolah SMA, SMK, dan SMP di luar kota Bengkulu, seperti di Kabupaten Kepahyang dan Kabupaten Rejang Lebong. Namun kami dari BPAN mendapat jawaban yang sama, jelas Al-Gapi, kepada Metro Update. Dalam peristiwa ini, lahirnya Al-Gapi dari Lembaga Badan Penelitian Aset Negara, BPAN. Ia akan menggali lebih dalam lagi permasalahan ini. Al-Gafi juga menambahkan tidak tertutup kemungkinan bahwa untuk dana BOS ini akan terjadi di seluruh kabupaten dan kota yang ada di Provinsi Bengkulu. Kami tidak tinggal diam. Kalau ini menyangkut uang negara, kata Al-Gafi. Dan kami menduga ada oknum di belakangnya, untuk memutus mata rantai dugaan korupsi berjemaah ini. Diadakan rolling dan mutasi besar-besaran. Dan saya dari lembaga BPAN tidak tinggal diam. Kami dari lembaga BPAN agar aparat penegak hukum dapat mengusut tuntas masalah ini, jelas Al-Gapi. Di sisi lain, kita melihat keadaan sekolah SMPN 2 Kota Bengkulu. Dalam inilah keadaan ruangan tempat anak-anak sekolah tidak sesuai keadaannya, yang sangat memprihatinkan.
Ruang belajar mengajarnya sungguh di bawah kata wajar dan tidak standar. Dalam hal ini untuk hasil rapat beberapa waktu lalu, ada beberapa yang harus kita ganti, ujar salah seorang wali murid. Ia mencontohkan, seperti kunci pintu, kunci jendela, serta menambahkan 3 unit kipas angin, beli bola lampu dan hordeng jelasnya. Ini semata karena demi nyamannya anak kita belajar. Mengingat kondisi ruangan belajar anak-anak kita, ibu bapak bisa lihat sendiri keadaannya sungguh memprihatinkan. Kemana dana bosnya, ujar salah seorang wali murid yang enggak mau disebut jati dirinya mengingat menjaga nama baik sekolah SMPN 2 Kota Bengkulu. Dalam hal ini kami dipinta 100.000 per siswa. Sungguh miris keadaan ini, tegas wali murid. Sementara itu Saidi Risman selaku Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Bengkulu saat akan dikonfirmasikan melalui via handphonenya sedang tidak aktif. Hingga berita ini mau naik tayang beliau belum sempat dikonfirmasikan. Dari redaksi Metro Update TV Bengkulu, Zulman Paris dan Safran Holland melaporkan. Dari tahun 2020 sampai tahun 2023. Oke, siap. Di tahun berapa ya? Saya 2022. Bukan 2002 ya? Oh, 2002.